Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada ya? Akila sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Kita doakan semoga bisa sehat seperti sedia kala. Bisa bergabung lagi belajar bersama. Baik, hari ini kita akan mulai materi baru. Ini materinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang akan kita pelajari dari materi ini? Pertama adalah pengertiannya. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya saya ingin kalian memahami apa sih arti dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah apa ciri-cirinya. Kalau nanti sudah tahu tentang pengertian Negara Republik Indonesia, nanti kalian juga harus tahu apa itu ciri-cirinya Negara Republik Indonesia. Terus yang terakhir apa sih bentuknya? Negara kita punya bentuk negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu 3 tujuan pembelajaran kita. Saya ulangi, pertama supaya kalian dapat memahami pengertian Negara Republik Indonesia. Kedua supaya kalian bisa tahu ciri-ciri negara kesatuan itu apa aja. Terakhir kalian juga akan tahu apa sih pentingnya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia buat bangsa kita. Ya. Kemudian sebelum kita mulai, saya mau kita main dulu. Kita main dulu kan? Makanya ini tapi kita mau mainnya dengan cara biasa. Silakan semuanya berdiri. Oke. Jadi nanti saya setelkan musik, ya. Terus ini nanti silakan dipindah ke sampingnya. Kalau musiknya berhenti, nanti di orang yang berhenti itu saya kasih pertanyaan dia harus menjawab sebuah pertanyaan, gitu ya. Kita mulai dari mana? Sini. Nah, sini Bu. Kalau yang situ, sini mana? Saya yang silakan jawab pertanyaan berikut ini. Setiap warga negara Indonesia harus berpikir dan memandang NKRI sebagai satu kesatuan yang A. terpecah belah, B. berbeda, C. utuh, D. terpisah satu sama lain. Apa bisa menjawabnya? Cek. Yakin? Oke, betul? Bukan? Sekarang kita lanjutkan. Dipindah ke sampingnya. Pertanyaan kedua, NKRI adalah singkatan dari Negara
terakhir ya. Betul. Tepuk tangan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Silakan jawab pertanyaan berikutnya. Ulangan. Wilayah negara Indonesia dikenal dari Sabang sampai Merauke dan D. Betul juga. Terima kasih. Ada 11. Jadi ini kita akan menjelaskan tentang tadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengerti yang jadi tujuan pembelajaran kita pertama adalah bahwa siswa kalian ini harus memahami apa sih yang disebut dengan pengertian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ciri-cirinya apa? Yang kedua apa sih? Yang ketiga apa sih pentingnya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia buat negara kita? Kita mulai. Ini adalah pengertiannya. Negara Republik Indonesia itu punya bentuk negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertiannya ini, Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya sebagai sebuah negara. Indonesia memiliki ciri-ciri dan arti unik yang unik dan harus dipahami setiap warga negara. Jadi intinya kalian pertama-tama harus paham dulu bahwa negara kita ini terdiri dari banyak perbedaan, wilayahnya luas, ya kan, pulaunya banyak. Makanya itu kenapa negara kita memilih negara kesatuan menjadi bentuk negaranya, supaya yang lokasinya berjauhan itu tetap bisa kompak, tetap bisa bersatu, makanya memilih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ini pengertian negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, negara kesatuan Republik Indonesia definisinya adalah bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara, ya kan? Bentuk negara, di mana kekuasaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Daerah-daerah hanya memiliki otonomi terbatas. Ya kita di sini kabupatennya Kabupaten Pandeglang. Di atas lagi ada provinsi Banten. Nah, provinsi sama kabupaten itu namanya daerah. Daerah itu punya kekuasaannya cuma otonomi terbatas. Tapi kekuasaan yang paling besar, paling utama adalah di pusat. Pusat itu dipimpin oleh presiden. Makanya itu disebutkan negara. Terus provinsi lain banyak, ada Banten, ada Jakarta, ada Jawa Barat. Itu semuanya daerah-daerah tersebut cuma punya otonomi terbatas, kekuasaannya juga terbatas. Itu masih harus melapor lagi ke presiden, apa-apanya, aturannya juga yang tentukan adalah presiden di pusat. Kemudian ciri-ciri negara kesatuan. Jadi tadi yang pertama negara kesatuan itu pemerintahannya terpusat. Di apa namanya? Puncuknya di atasnya itu adalah pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, sekali semua otonomi terbatasnya. Kemudian contoh, selain negara yang kita, selain negara Indonesia yang punya bentuk negara kesatuan itu ada beberapa. Pertama negara kita sendiri Indonesia, yang kedua ada negara Jepang, yang ketiga Singapura, yang keempat Prancis. Ini bentuk negaranya sama. Pemerintahannya ciri-cirinya juga sama. Nah ini saya ulangi lagi ciri-ciri negara kesatuan. Satu, kekuasaan yang besar. Dua, tidak ada negara bagian. Yang ketiga, daerah-daerah itu cuma punya otonomi. Nah tidak ada apa nih negara bagian. Bayangkan Amerika. Amerika itu negara. Terus di bawahnya itu daerah-daerahnya dinamakan negara lagi. Misalkan Amerika Serikat, itu nanti ada negara bagiannya, ada Brazil, ada apa lagi, Argentina, ada lagi Meksiko misalkan itu. Jadi negara banyak negara, tapi di atasnya masih ada satu kekuasaan namanya negara lagi. Tapi kalau negara kesatuan, nama negaranya satu, daerah-daerah di bawahnya bukan dinamai negara, tapi daerah provinsi, kabupaten itu bedanya kita negara serikat dengan negara. Nah ini tadi, apa sih pentingnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia buat bangsa kita? Ini, karena dengan bentuk negara, namanya negara kesatuan, kita memiliki kesatuan politik, kesatuan wilayah, dan kesatuan politik. Berarti rakyatnya itu memutuskan tidak bisa sendiri-sendiri, harus berdasarkan keputusan pusat. Itu namanya kesatuan politik. Dan kesatuan wilayah, itu wilayah meskipun berjauhan, terpisah sama pulau misalkan, tapi karena negara kita kesatuan ya tetap dianggap sebagai sebuah negara. Itu terpisah laut, terpisah gunung dan lain-lain. Terus kesatuan pertahanan ini, kalau kita punya negara kesatuan itu pertahanannya akan dijaga oleh sebuah institusi. Jadi misalkan sekarang di ujung timur Indonesia, Papua, di Papua misalkan hari ini gawat, ada peperangan diserang oleh namanya kelompok kriminal bersenjata. Itu kemudian yang menjaga pertahanan Papua itu udah rakyat Papua sendiri.
tapi dari Jawa, dari pemerintah pusat, dari TNI-nya, dari polisinya akan diterjunkan ke Papua untuk menjaga keamanan di sana. Meskipun yang sedang mengalami kekacauan adalah daerah terjauh, misalnya pemerintah pusat akan bisa ikut melindungi karena kita punya kesatuan pertahanan. Itu ya, itulah sedikit pengertian tentang negara kesatuan. Sekarang saya mau kalian menyimak video pembelajaran tentang negara kesatuan. Setelah itu nanti saya akan kasih tugas individu seperti ini. Silahkan dijawab. Jadi sambil nyimak video sambil mengerjakan ini, ya. Saya putar dulu videonya. Oke, sekali lagi ini video tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari pengertian kepentingannya apa. Kalian sambil menyimak video ini, nanti silakan diresapi, ditangkap informasinya apa saja, kemudian dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan di lembaga kerja yang saya buat. Gitu ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat pembangunan dimaksudkan untuk menjadi ketetapan Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang membentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai untuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Untuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final serta sebenarnya untuk mencapai cita-cita bangsa. Negara kesatuan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah. Walau kalau hidup persatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, ini menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa. Menurut kami tidak berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang benar dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. Ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan. Oke, sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Tentang udah siapa lagi? Siapa? Tulis nama, jangan lupa. Ada kolom nama ya? Kasih nama. Dikasih nama, jangan lupa. Di atas, paling atas ada kolom nama, saya kasih tulis namanya. Intan udah, sini siapa? Siapa namanya? Ayo, siapa lagi? Ayo, sudah. Oke, baik. Sebagian sudah. Saya minta tolong dibaca hasil jawabannya. Satu orang aja jawabannya sudah selesai dua. Sebelah sini ada yang udah selesai. Bisa. Silakan dibaca, bisa. Berdiri. Satu. Dua, ciri-ciri negara kesatuan. Terdiri dari satu kepala negara, kedaulatan negara bersatu, kedaulatan kedaulatan yang kedua terdiri dari satu konstitusi. Yang ketiga, apa pentingnya negara kesatuan bagi Republik Indonesia? Masih? Ada lagi yang udah mau baca? Sini coba. Mau semuanya. Nomor 1, pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat di mana seluruh negara dikuasai. Loh, yang kedua, ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan adalah kekuasaan
dibanggakan. Sekarang pertanyaan ketiga, mengapa negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, Karena ada beberapa alasan yang tidak Satu, NKRI menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, NKRI memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi seluruh negara. Tiga, NKRI memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang bersatu. oke, terima kasih. Bagus pertanyaan, jawabannya. Ya. Oke, saya akan menutup pelajaran hari ini. Yang masih mengerjakan nanti boleh dilanjutkan di rumah, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Yang sudah nanti saya bisa kumpulkan ya. Oke, terima kasih. Kita sampai ke akhir pembelajaran kita hari ini. Oke, tadi kalian sudah berhasil menjawab pertanyaan yang saya berikan. Beberapa sudah membacakan jawabannya dan itu bagus semua. Itu sesuai dengan apa? Jawaban yang saya inginkan berkaitan dengan pengertian negara kesatuan. Yang kedua, ciri-ciri negara kesatuan dan apa sih pentingnya bentuk negara kesatuan bagi bangsa kita, negara Indonesia. Oh, terima kasih. Jawabannya udah bagus-bagus banget. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian dan informasi penting buat kehidupan kalian semua. Kemudian ini saya kasih rangkumannya. Silakan disesuaikan dengan jawabannya masing-masing tadi. Definisi negara kesatuan. Ini bentuk negara di mana seluruh kesatuan berada di pemerintah pusat. Sesuai ya, kalau tadi kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Kalian menjawab itu sudah benar. Terus yang kedua, ciri-cirinya tidak ada negara bagian. Terus kalau kata Intan tadi, tidak ada negara di dalam negara, betul berarti Intan. Terus kekuasaan daerahnya terbatas. Satu lagi, pusat pemerintahan ada di Terus kenapa penting? Karena negara kesatuan itu menyatukan negara kita. Negara kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kepulauan yang sangat luas. Ini cocok banget menggunakan bentuk negara yang namanya negara kesatuan. Terus wujud nyata apa sih ciri negara kita itu menganut atau mempunyai bentuk negara kesatuan? Ini cirinya. Satu, kita punya bendera merah putih. Itu seluruh daerah kita bendera nasionalnya satu, warnanya merah putih. Terus yang kedua, kita punya bahasa Indonesia, ini bahasa nomor satu. Kalian jalan kemana aja, jalan ke Kalimantan,